5, 4, 3, 2, 1, close the room. Up yo, Eme. Welcome back to my channel, the one and only one. Ya kan, cuy, welcome to Pipek. Rem. Udah 1 minggu aku nggak upload Bang deh. Udah 2 minggu malahan. Karena nggak narasumbernya lagi banyak halangan gitu kan. Nah kali ini teman-teman semuanya kenalin, ini abang di komplek aku yaitu Bang Dede Chandra. Beliau ini adalah salah satu pemuda aktif di komplek Mega Mulia ini teman-teman. Nah kali ini aku bersama dia, dan teman-teman sebagai informasi bahwasanya sekarang COVID semakin menjadi-jadi di Indonesia teman-teman. Untuk itu harap jaga protokol kesehatan, karena masa depan Indonesia, apakah masa Indonesia ini akan terkalahkan oleh COVID atau tidaknya, atau menang melawan COVID, itu tergantung kita teman-teman. Jangan lupa jaga jarak, tetap cuci tangan dan pakai masker teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya. Oke Bang Dede, Oke. silakan dulu perkenalkan nama Bang Dede, apa kegiatan Bang Dede berasa sekarang ini, dan sebagai informasi dulu ya Bang Dede ya, ini ada yang baru nih Bang Dede. Enggak ada di podcast lain Bang Dede ya. Ya. Ini ada oleh-oleh khas Minang. Nah, ini adalah salah satu bentuk UMKM anak nagari teman-teman ya. Nah, Nah, jadi sini ada dua produk mungkin teman-teman, bisa teman-teman lihat. Yaitu yang pertama Sanjay keripik Balado, Sanjay Balado. Nih khas Minang lah ya. khas Minang. Khas Minang ini nanti kita kupas secara langsung teman-teman dari pemilik ownernya teman-teman, yaitu Bang Dede. Nantinya akan kita kupas secara mendalam nanti bagaimana sih sebenarnya UMKM di Sumatera Barat atau Indonesia teman-teman. Baiklah, kepada Bang Dede terlebih dulu silakan memperkenalkan nama, di mana, bagaimana kegiatannya sekarang, teman-teman di mana, silakan Bang Dede. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Bang Ridwan ya. Kok pakai Bang Ridwan, Bang? Ridwan aja loh. Ya Ridwan aja ya. Perkenalkan, nama saya Dede Chandra. Heeh. Sekarang sih saya fokus untuk jualan online. gitu. Jualan Ya, online. ini Ya, ya. memang saya tujukan produk dari Minangkabau ini kan, khususnya oleh-oleh Minangkabau. Iya. Saya coba untuk berjual online, baik itu secara offline pun ada, online pun pastilah gitu Oke. kan. Oh, Bang Dede supaya nggak aku kali ya, Bang Ya, ya. Enjoy aja gitu. Silakan agak minum. agak nervous gitu. Silakan minum Ya, Bang Dede. waktu- Ini gelasnya tuh apa limited edition tuh, Bang? Ada itu orang jual itu. ya, Gelas. coba dulu Ya, ya. iya, silakan Bang Dede. Oke, teman-teman semuanya, sembari kita ngobrol-ngobrol aja sama Bang Dede. Oh, sebenarnya Bang Dede ini adalah aktif, tamatan dari Politeknik ya Bang Ya, ya? benar. Politeknik. Jurusan apa Bang? Jurusan teknik elektro. Teknik elektro. Jadi kenapa bisa Bang Dede dari teknik elektro nih? Teknik elektro udah banyak pengalaman kerjanya hingga bisa memilih untuk keluar jalur gitu. Sehingga membuka usaha UMKM gitu. Sebenarnya kan ini Di untuk luar, untuk anak ekonomi gitu kan. udah di Nggak, luar iya jalur gitu berarti kan. Bang Dede ini ngambil pekerjaan anak ekonomi ini saya sebagai anak ekonomi cukup tersinggung juga gitu kan. Kenapa mengambil lapang kerja anak ekonomi gitu. Nah silakan Bang Dede, bagaimana sebenarnya, apa sih motif Bang Dede pindah dari aktivis untuk elektro langsung pindah ke UMKM kecil-kecilan seperti ini. Silakan Bang Dede. Oke, sebelumnya ini mungkin salah satu ini ya, latar belakang saya juga ya. Iya. Apa namanya, mencoba untuk mengambil tadi yang kata Ridwan tadi itu pekerjaan anak ekonomi. Sebenarnya bukan mengambil, tapi mencoba gitu kan. Coba, iya. Karena sekarang, pada saat sekarang ini, online itu udah hampir menguasai kehidupan di Indonesia khususnya gitu kan. Jadi pada awalnya, setelah lulus dari perkuliahan, abang pun sempat kerja di salah satu perusahaan kesehatan gitu kan. Iya, iya. Jadi setelah habis kontrak, datang orang Jakarta kemari itu mengadakan pelatihan online pada awalnya gitu kan. Jadi ketika itu abang habis kontrak dan nganggur lah, jadi mencoba untuk keluar dari zona nyaman gitu, keluar dari basic pendidikan gitu kan, mencoba gitu, mana tahu bisa menjadi sampingan atau boleh jadi ini
fokus lah untuk mencari rezeki gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi ketika itu ke Padang orang Jakarta itu cuma mengadakan 3 hari pelatihannya, itu pun di Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Nah, Bukit Tinggi. Jadi para pengusaha online di Sumatera Barat khususnya Diundang di sana. sana. Oh, iya, iya, Jadi, iya. jadi ketika itu seminarnya Sebut itu aja nama gratis. siapa misalnya yang pengusaha sukses online di Sumatera Barat, misalnya siapa gitu. Yang saya ingat itu namanya kurang ingat, tapi usahanya itu udah cukup besar. Di antaranya itu ada yang fokus di jualan telur. Nah, Jualan telur. yang di Payakumbuh kalau nggak salah. Kemudian ada Ibu Susi yang fokus percetakan. Oh, percetakan. Dan beliau pun sudah banyak toko-tokonya, ada yang di Jakarta pun ada. Oh, iya, 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 Jadi iya. ketika itu para pengusaha yang ada di Sumatera Barat dalam bentuk IBF namanya, Indonesia Business Forum. Oh, Indonesia Business Forum. Jadi iya, iya. ketika itu mencoba untuk mengadakan seminar dan langsung didatangkan mentornya dari Jakarta. Iya, iya. Dan ketika itu abang dengan katakanlah nggak ada ininya ya, nggak ada basic lah, nggak ada usaha pun nggak ada. Iya, itu iya. memang coba niat lah, mencoba Iya, iya. untuk hal yang baru gitu, belajar hal yang baru. Dan tiga hari itu dapat yang ilmu yang luar biasa rasanya gitu kan. Kedepannya prospek untuk digital itu secara online. Itu tuh Bang Dede, Bang Dede sendiri itu tuh ada seperti utusan mungkin, atau memang diri sendiri Bang Dede aja yang daftar untuk pelatihan itu, atau bagaimana? Misalnya ada utusan dari Kelurahan Kuranji atau bagaimana gitu? Enggak, sebenarnya itu waktu itu abang lagi nganggur itu main ke salah satu restoran di Minas lah kita. Minas, Raja Minas Raja gitu kan. Minas, Jadi bosnya itu menawarkan, menawarkan kalau kan lagi nganggur nih katanya, coba dulu untuk belajar hal baru, coba untuk jadi pengusaha atau enggak jualan dulu lah gitu kan. Kemudian pas juga beliau mendapat undangan, dapat undangan dan saya ikut sama beliau gitu ke Bukit Tinggi. Dan itu pun cuma modalnya laptop. Modal laptop. Dan pernah terpikirkan sama aku Bang, kan family Abang kan pengusaha gitu kan. Kenapa nggak coba kerja di sana aja gitu kan? Kenapa harus seperti ini? Kan memang anak muda tuh memang mencoba hal yang baru gitu kan. Tapi untuk mencari jalur aman aja gitu kan. Untuk rezeki yang pasti lah gitu kan. Gaji yang pasti yang didapat dari satu perusahaan. Kenapa nggak coba aja kerja di sana gitu? Kan di sana juga ada family gitu kan. Ya benar, tapi kalau ini pendapat abang ya, kalau kita kerja sama family, keluarga gitu kan, kalau seandainya kita punya masalah atau gimana, itu bisa mengganggu hubungan kekeluargaan gitu kan. Lebih baik kita kerja sama orang. Kalau seandainya kita ada masalah itu kan nggak sampai rusak hubungan keluarga gitu. Jadi ya bukan nggak mau, tapi lebih ke hubungan kekeluargaan lebih dijaga gitu kan. Oke Bang De, pertanyaan sebenarnya podcast ini ngalir aja gitu kan Bang De ya. Ngalir aja, nggak ada list pertanyaan. Dan sebenarnya aku juga terpikirkan sama aku Bang De. Ini Bang De jualan online gitu kan. Jualan online oleh-oleh khas Minang gitu. Ini nih dari sejauh jualan Bang De, pengalaman jualan berdagang Bang De udah berapa udah berapa persen yang terjual dari produk Bang De itu gitu? Melalui apa aja gitu kan? Mungkin untuk proses ini proses penjualannya itu kan kita starting itu habis Lebaran tahun ini. Ya. Habis Lebaran. Jadi karena mencoba untuk online, jadi kita harus persiapkan dulu kayak websitenya, hostingnya, segala macam gitu kan, isi konten-konten di websitenya, produknya. Jadi itu udah memakan waktu juga 1 bulan isi semuanya gitu kan, foto produk, keterangan produk gitu. Dan setelah 1 bulan kurang lebih ini ya alhamdulillah udah ada pertumbuhan sedikit 2% gitu kan. Kenapa enggak yang dilanjutkan? Ada yang waktu itu abang kemarin sama aku cerita mah pengadaan barang Yang mana? Astagfirullahaladzim, yang ada waktu itu Bang De bisnis online juga mah. Misalnya ada orang pesan
propagator itu, gitu. Nanti iya, abang adakan gitu, alat-alat berat gitu mah, kata iya, abang Bang De konstruksi kemarin. dulu itu ya. Kenapa nggak dilanjutkan itu aja? Padahal kata Bang De kan itu tuh Ya, lumayan besar juga apanya omsetnya gitu. sebenarnya kalau untuk jasa itu paling besar ini peluang di Ah, ah. online gitu kan. Dan kemarin udah dicoba juga ini apa namanya pengadaan, mencoba untuk alat-alat berat gitu Ah, ah. khususnya gitu kan, untuk Iya. konstruksi pembangunan. Jadi itu banyak kendala yang Ah, saya hadapi gitu iya, kan. apa kendalanya Bang De? Yang pertama itu karena kita cuma ini ya, karena kayaknya kita jadi marketing bebas gitu, free Ah, ah. free marketing gitu kan, Iya. freelance gitu kan. Ah, ah. Jadi mereka pada awalnya kita datang ke sana mereka nggak percaya gitu, Hmm. kita, ngapain ke sini gitu kan, lebih banyak penolakan daripada penerimaan gitu kan. Iya, 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 iya. Dan sebenarnya saya nggak sendiri waktu itu kan, ada Ah, teman yang saya ajak ber- join. berapa orang Bang? Itu yang pasti itu satu orang itu Oh, Bang, satu Bang orang. Robi itu. Ah, Dia salah satu ini juga ya, iya, iya, teman iya. satu inilah, Satu satu sefrekuensi ya. Iya, satu iya. frekuensi gitu kan. Udah banyak juga ya berwakil sama dia ya. Iya, Dan iya, cerdik, jadi cerdik. waktu itu kan udah Iya. ada yang menerima gitu kan, ada Ah, yang welcome, ada juga yang nggak hmm, percaya karena iya. waktu itu ya cuma modal ini doang gitu, cuma modal nekat doang Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi mereka para yang bos-bos besar yang punya alat berat itu nggak respect, nggak respon gitu Oh, kan. iya, iya, iya. Padahal kita tuh menawarkan jasa Iya, juga kan. benar benar. Sebenarnya kita nih sebagai apa namanya, sebagai jembatan untuk customer untuk dia kan gitu Benar, kan. penghubung lah Iya, gitu kan. penghubung gitu kan. Dari manapun orang, kalau misalkan ada orang yang menawarkan Ya. meminta jasanya, kenapa nggak dikasih gitu kan? Benar. Iya. Padahal kalau seandainya ini ya deal gitu, seandainya deal gitu kan, mereka kan untung juga gitu. Iya, benar. Dan kita cuma minta ya enggak. Awal-awal itu pernah tuh satu kali kan, udah hampir jebol itu. Ketika itu abang di Bekasi waktu itu kan, jadi coba buka ini Iya. website di online gitu kan, khususnya Sumatera Barat, coba buka jasa rental alat berat gitu. Jadi ketika itu ada dapat satu orderan dan abang lempar ke teman abang itu. Dan abang itu yang berjalan untuk mencari ininya, Iya, 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 iya. link-link yang mau bisa diajak kerjasama. Dan itu kalau nggak salah itu untuk pembangunan di Banturayo. Bontoroyo. Bantoroyo. Oh, iya, iya. Ketika itu mereka mencoba untuk menyewa ekskavator PC 50 kalau nggak salah. Dan itu udah hampir bisa dikatakan 90%. Dan gagalnya itu ketika untuk final harga. Mereka minta 14 juta. Iya. 14 juta karena itu biayanya itu disumbangsi dari masyarakat di sana gitu kan. Bukan dari pribadi atau pemerintah gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi para masyarakat di sana mencoba untuk menyumbang dan mencoba untuk membuka wisata yang di Bontoroyo itu. Iya, iya, iya. Ketika itu mungkin kalau Bontoroyo itu kan memang kata orang di sana kan memang nggak ada apa namanya, nggak ada ikut campur tangan pemerintah gitu. Benar, karena itu memang dari swadaya masyarakat gitu. Dan abang pribadi nggak bisa untuk naik ini harga, nggak bisa Pak. Iya. Karena yang kita sesuai dengan permintaan dari yang punya barang gitu, punya alat. Mereka cuma bisa memberikan harga 15 juta untuk jalan. Iya. Tapi karena masyarakat tidak bisa untuk apa namanya, untuk memenuhi yang harga yang sekian, ya nggak sampai kita, mungkin belum rezekinya gitu. Iya. Itu salah satu pengalaman juga lah kan. Iya, bagus banget bagi kita semua. Dan iya, sebenarnya itu yang dibutuhkan oleh negara pada saat sekarang ini, generasi muda itu itulah Bang Deh. Sebenarnya untuk mencoba hal yang baru tuh pertama tuh memang sakit-sakit kan. Ya, benar. Kan tapi nikmatnya tuh kita rasakan nanti setelah beberapa tahun ke depan gitu. Prosesnya itu yang pasti kan. Taruh Bang Des sekarang jualan ini kan memang belum apa namanya, belum naik secara deras gitu. Akan tetapi siapa tahu 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang gitu kan, terkenal apa nih kan, oleh khas Minang Aminah nih kan, Masya Allah, dari Bukit Tinggi nih ya Bang ya. Kalau ini barangnya langsung dari Payakumbuh. Dari Payakumbuh ya Allah. padahal padahal yang apa namanya,
Sanjay, Karak Kali yang itu tuh kan terkenal dari apa? Dari Bukit Tinggi. Kenapa nggak coba? Itu jadi pertanyaan besar sama aku, Mande. Kenapa nggak coba ambil dari apa? Dari Bukit Tinggi aja. Bukit Tinggi itu ada apanya? Ada tungkunya. Kalau kita beli ke tungkunya langsung tuh murah kan? Ya. Kenapa Bang dia coba ngambil di apa di Payakumbuh itu kan? Mungkin kalau sebelumnya kan udah Abang coba untuk survei gitu kan. Kenapa yang ketahuan kita? Kenapa nggak kita pakai merek orang sana gitu kan? Iya. Jadi Abang berpikir kalau kita pakai merek orang, otomatis kita cuma bisa memperkenalkan produk orang gitu. Iya. Kenapa kita nggak coba punya untuk merek sendiri gitu? Iya. Dan Abang tanya-tanya, ada beberapa yang di sana yang toko oleh-oleh itu ngambilnya juga di Payakumbuh. Ada juga yang memang produksi sendiri gitu kan. Dan Abang berpikir, wah kalau gini coba dulu ke Payakumbuh, tempat produksinya langsung pabriknya gitu kan. Oh, ini langsung dari pabrik ya? Ya, langsung dari pabrik, bukan nggak di toko kan? Berarti yang Aminah ini udah merek Bang sendiri merek kan? Merek dagang sendiri. Oh, Umi Aminah ini apa? Iya. Ini kan apa namanya? Tadi Wan kira tuh ini punya orang yang Abang jualin gitu. Ternyata ini merek Abang sendiri ya? Oh iya, Aminah. Oh iya. Kalau Abang sih nggak owner gitu kan? Ada yang ownernya. Oh iya. Cuma jadi kerjasama juga lah gitu. Tapi apanya ketika mencoba untuk mengambil merek dagang itu ada diskusi juga kenapa ambil. Iya. Bang, ini aku kasih saran ya. Ada namanya di apa namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Kota Padang. Di Kota Padang ini ada komunitas gitu. Komunitas pengusaha muda lah se Indonesia gitu kan. Tapi di Kota Padang ada apanya? Ada kantornya. Itu tuh ada juga tingkat Sumatera Barat, ada tingkat nasional gitu kan. Nah, menurutku coba Abang masukin apa namanya bergabung ke sana gitu kan. Karena peluang besar juga bagi pengusaha-pengusaha seperti Abang nih, yang pengusaha muda seperti Abang ini bisa lebih melejit gitu. Karena jaringannya luas dengan Abang. Jaringannya luas ya. Atau besok kapan-kapan kalau ada seminar pengusaha, nanti aku kasih linknya ke Abang gitu kan. Dan teman-teman semuanya, Bang Dede ini sebenarnya apa teman-teman? Multi talent. Jangan multi talent. Multi talent gitu kan. Banyak kalian. Pertama, ini apanya nggak ada dipasang Bang? Apa namanya? Yang lampu merah di belakangnya nggak ada dipasang nih. Kemarin teman-teman, aku beli lampu LED strip yang seperti rak-rak yang berkilau-kilau nih. Jadi ada berlebih gitu kan. Jadi ketika aku sambungin adaptornya nggak nyambung gitu. Jadi aku minta tolong sama Bang Denny. Tapi sekarang nggak aku pasang soalnya double tipnya kurang kuat Bang Denny ya. Gitu kan. Jadi sering lepas gitu. Aku taruh aja sana lagi Bang Denny. Jadi memang kayak gitu Bang Dede itu teman-teman. Dia tuh apa namanya selalu mencoba-coba mana yang baru gitu. Walaupun keahliannya dalam bidang kelistrikan, elektro gitu kan. Dia mencoba berbagai hal gitu teman. Bisa menjadi marketing, bisa menjadi apa namanya owner ini itu segala macam gitu. Dan sebenarnya yang dibutuhkan oleh Indonesia pada saat sekarang ini adalah hal-hal orang seperti Bang Dede ini teman-teman. Karena apa? Karena tidak jarang orang yang ingin ketika tamat sarjana kalau jualan seperti ini atau membuka usaha selain dari jurusan dia nggak mau biasanya Mande. Memang gitu Indonesia Mande. Jarang orang Indonesia ketika dia tamatan misalnya sarjana pendidikan pasti dia nggak mau lari akhirnya jadi guru gitu. Pasti dia nggak mau jualan, pasti dia nggak mau ini itu, memang gitu orang Indonesia bener. Tapi orang seperti Bang Dede ini sudah berbagai macam dicobanya. Oke Bang Dede, lanjut ke tema selanjutnya Bang Dede. Jadi Bang Dede kemarin sempat bercerita sama Wan gitu kan, bahwasanya apa namanya jualan Bang Dede ini sempat dijual sampai sekarang masih dijual melalui online, salah satu tempat belanja online ya Bang Dede. Marketplace gitu kan. Salah satunya sebut aja Bang deh, Shopee. Lazada nggak coba masukin Bang deh? Coba lagi proses. Lagi proses. Udah ada prosesnya ya. Udah. Jadi itu sebenarnya
menurut Bang Dede nih seberapa efektivitas berapa persen efektivitasnya tuh ketika barang barang dagang kita tuh kita jualkan melalui online shop gitu. Karena kenapa nggak kita coba aja buka lapak sendiri dan jualan secara langsung gitu kan? Karena masa apanya tuh kan panjang teman deh. Apa namanya, masa tahan Ya, dari produk abang ini kan lama gitu kan. Jadi kenapa nggak coba di pasar Belimbing aja buka terus bermalam-malam di sana gitu kan? Kenapa nggak coba? Kalau online shop tuh kan dicari sama orang dulu, oleh-oleh khas Minang, taruh orang dari Jakarta. Gimana menurut seberapa efektivitas sebenarnya? Udah Bang De pengalaman nih, udah berapa pieces yang terjual gitu? Seberapa efektivitas gitu Bang De? kalau efektivitasnya itu yang abang rasain ya, itu lebih efektif secara online. Nah, baik itu secara keuangannya dan secara pengirimannya gitu kan. Jadi kalau yang ketahuan tadi perbandingan antara offline dan online itu, kita giniin aja. Kalau kita jualan offline, kita sewa tempat. Ya. Sewa tempat, kemudian pasti itu untuk nyewanya itu udah sekian, minimal 5 juta gitu, 3 juta. Nah, sementara ketika kita jualan online, kita untuk nyewa tempatnya itu kita beli website. Beli website. Biasanya berapa perkiraan harganya Bang De? Satu website tuh Bang De? Kalau satu website itu anggarannya itu 700.000 sampai 1,5. Jadi apa perbedaannya antara website yang 700.000 sama website 1,5 juta? Itu terletak di ininya, apa namanya, pilihan-pilihan menunya itu. Nah, jadi semakin mahal harga websitenya itu, ketika dicari ada keywordnya aja langsung muncul ya. Ya gitulah. Iya. Sama kayak kita nyewa ini kan, nyewa ruko. Iya. Kalau nyewa ruko yang murah ya nggak ada WC-nya gitu ya. Kalau kita nyewa yang 8 juta. Oh, lengkap ya. Itu ada fasilitasnya. Sama lah kayak gitu. Kalau kita ibaratkan yang secara offline itu tempat usaha kita, ketika online itu ya di websitenya gitu kan. Iya. Cuma beda fisik, beda bentuk kan. Dan kalau untuk ininya, apa namanya, ketika orang untuk pembeli lah, kita cari customer gitu kan. Iya. Kalau online itu kita nggak harus keluar, nggak harus jalan ke sana ke sini gitu kan. Kita bisa promosi lewat yang tadi itu kita daftarkan di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak gitu kan. Dan mereka dan para marketplace ini nggak terlalu membuat kita sebagai pedagang ini nggak ribet gitu. Iya. Nah, mereka memudahkan kita untuk mendaftarkan produk kita di. Itu tuh biasa bayar Bang, enggak gratis. Ada yang berbayar, ada juga yang enggak gitu kan. Artinya kalau yang berbayar itu kita invest dulu lah. Iya. Sekian 10 atau sekian ratus ribu. Iya. Jadi Bang De, sekarang mungkin udah berapa menit ya? Udah berapa menit nih? 23 menit, 2 menit. Ya Allah, apa intinya belum dapat nih. Dan apa ini sebenarnya apa Bang De? Aku mau nanya juga. Mungkin satu tema, satu topik lagi gitu kan. Ini pesan Bang De nih buat para pengusaha muda atau pengusaha online yang ada di luar sana gitu. Nih karena podcast ini satu ada ini salah satunya podcast ya Bang ya. Ini agak jujur ya. Baru 79 subscriber udah dapat apa? Gitu kan? Iya. Oke. Apa pesan Bang De gitu? Pesan Bang De untuk pemuda Kota Padang gitu, khususnya pemuda Kota Padang gitu. Untuk melanjutkan usaha online-nya gitu. Pesannya apa gitu Bang? Yang pastinya kepada semua pengusaha online lah gitu. Iya. Online lah. Ya, kalau namanya dagang pasti ada naik turun gitu kan. Iya. Yang abang alami sih gitu awalnya. Iya. Pas awal starting itu ya kok orderannya dikit gitu. Kadang ada orderan, kadang enggak gitu kan. Dan kita harus jangan sampai berhenti gitu kan, harus tetap jalan gitu ya, apapun keadaannya. Dan kemudian para pemuda-pemudi itu kita harus pandai melihat peluang kayak sekarang gitu kan, pandemi gitu, pandemi dan
PPKM gitu, pembatasan kegiatan masyarakat. Iya. Dan kalau kita lihat para pedagang yang ada di Terusir ya, Bang ya. jadi terbatas lah kan, udah Iya. dibatasi gitu, cuma sampai jam 5 paling lama gitu kan. Ketika kita jualan online nggak ada lah batasannya, meski kalau mau Sampai customer ngecek jam 12 kita layani gitu kan. So kita bisa sambil rebahan gitu, Iya, gitu iya. ya. Dan pastinya So, kita santai ya. kita harus bisa pandai baca peluang gitu. Iya, iya. Dan itulah yang abang lakukan sekarang, mencoba untuk memanfaatkan gitu kan keadaan sekarang. Orang nggak bisa pergi kemana-mana, kita Iya. coba tawarkan nanti ya bisa, kalau pengen abang sih coba untuk didaftar di GoFood gitu kan. Iya, Untuk iya. Kota Padang ini kita lewat GoFood bisa antar lewat Gojek gitu Iya, kan, iya, nggak iya. harus pergi kemana Heeh, gitu. heeh. Ya intinya itu bisa harus pandai baca peluang Iya, gitu. iya, iya. Sip. Oke, terima kasih banyak Bang Deh atas waktunya. Terima kasih banyak Bang Deh. Ya. Sama-sama. Udah bagi informasi tentang UMKM di sini gitu kan. Karena ini sangat penting bagi kita, Bang Deh. Bang Deh, kamu kapan ajak lah Bang Pigi sini. Ini Warobi nih. Kalau nonton video ini kalau nak komen atau keterlaluan kali Warobi ya. Harus lah. Ini Bang ini udah ada sih. Podcast podcast Bang B. Ada di sini Bang Bia. Oke Bang, terima kasih atas waktunya. Tapi sebelumnya boleh promosi dulu nggak? Oke, silakan. Lupa Bang De, sorry lupa. Ya, Iya. Lupa. tanggung kan ke sini gitu. Iya. Bagi para penonton ya, khususnya Deketin mic-nya deketin dong gitu kan, iya kan? bagi para penonton viewers dari Bang Ridwan ini. Ridwan aja lah kamu. Ya. Bagi Anda yang nggak mau kemana-mana tapi pengen ngemil, bisa cek di online. Nah, apa namanya? Kalau untuk di website namanya umiaminah.com. umiaminah.com. Ya, kalau di Instagram itu ada umiaminah36. Dan di Shopee umiaminah36 juga. Tokonya gitu. Iya. Udah berapa follower Instagram ya, Bang Deh? Baru inilah 11 lah. Tapi nggak masalah kan, itu kan kita coba promosi Itu yang gitu kan. Itu yang follow Bang Deh. Pando. Keluarga juga ya. Tahu kan awalnya itu kan dari iya nanti aku promosi juga nanti di video ini, nanti aku deskripsi apanya. Iya, itu mudah-mudahan produk dari Umi Aminah khususnya produk Minangkabau gitu kan bisa Indonesia kan, nggak cuma rendang yang orang kenal gitu kan. Meminangkan Indonesia. Minangkan Indonesia. Minangkan aku kan ada pras kok. Minangkan Indonesia. Itulah harapannya kan, cuma yang orang kenal Minang itu kan cuma rendang gitu. Iya, rendang. Kedepannya ini ada oleh-olehnya ini bisa orang tahu lah gitu kan. Iya. Mungkin itu. Terima kasih ya Bang. Oke Bang Deh. Terima kasih banyak Bang Deh atas waktunya. Semoga kita selalu sehat walafiat dalam masa pandemi ini. Karena hati-hati juga teman-teman. Varian Delta ini kabarnya 5 detik sudah terpapar gitu Bang Deh. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya Bang Dede. Jangan lupa teman-teman like and subscribe, and jangan lupa follow Instagram Bang Dede, nantinya akan kucantumkan linknya nanti sama Instagram Umi Aminah teman-teman. Dan teman-teman sekian, terima kasih atas waktunya. Kalau ada kritik dan saran atau yang kurang berkenan dari teman-teman, silakan komen aja di bawah teman-teman, komen aja di bawah. Atau kalau ada yang mau kontak WA Bang Dede, ntar aku kasih ya teman-teman ya. Oke, see you next. 5 4 3 2 1 close the room.